Soalnya tinggi, kehidupannya mewah dan sebagainya. Tiba-tiba Allah jatuhkan dengan sejatuh-jatuhnya. Luar biasa kan? Tapi kenapa kalau orang mukmin kok hidupnya susah? Emang sengaja, karena kalau nggak dikasih susah sama Allah dia lupa diri. Tuh, daripada lupa diri kan Bu. Nah, berarti rahmat dari Allah pun lagi dikasih susah kesakitan. Kemudian ayat selanjutnya ayat 43, tetapi mengapa mereka tidak memohon kepada Allah dengan kerendahan hati ketika siksaan kami datang? Ada sebagian orang Bu, kalau ditimpa azab, ujian, musibah, kesengsaraan, kesusahan, bukan yang merendah diri kepada Allah, dia mah santai aja. Iya, kayak nggak ada apa-apa gitu Bu. Ada yang begitu, kayak nggak ada apa-apa. Apa yang kata Allah? Walakin qasat qulubuhum, bahkan hati mereka telah menjadi keras dan setan pun menjadikan terasa indah bagi mereka. Nih hati-hati Bu, kalau sudah dikasih ujian sama Allah, kita nggak memperbaiki diri, biasa-biasa aja, itu menandakan hati kita keras. Kalau sudah keras, yang menguasai hati kita setan Bu. Allah tidak memberikan petunjuk lagi. Kenapa? Hati kita keras. Nah, kalau sudah setan yang menguasai kita, apa yang kita lakukan kan udah Allah kasih contoh A, B, C, D. Hati-hati. Kita kok nggak ada rasa apa ya? Ini apa gitu maknanya? Nggak dimaknai gitu Bu. Nggak ada sesuatu maksud gitu yang Allah hadirkan buat kita. Ini hati-hati. Menandakan hati kita. Kalau hati kita sudah keras, berarti tandanya itu setan yang menguasai kita. Biasanya kita nggak itu hati-hati ya Bu ya, karena kita tidak pandai memaknai kejadian. Yang selanjutnya 44. Maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu kesenangan. Tuh biasanya Bu, kalau sudah cuek, sudah enggak memahami makna yang Allah hadirkan, nanti Allah akan buka kesuksesan, kebaikan akan menghampiri mereka. Tapi apa kata Allah? Pada suatu saat aku akan jatuhkan dia dengan sejatuh-jatuhnya. Kemudian setelah jatuh dia terdiam, berputus asa. Udah nggak bisa berpetik apa-apa. Iya. Lihat aja tuh orang-orang yang dibui kena KPK kemarin. Kayak orang putus asa. Emang benar Bu, saya melihat ciri-cirinya itu. Tuh kan, kelihatannya ketika dia sukses dan sebagainya, itu pelajaran buat yang masih tertutup hatinya sebetulnya. Tapi kalau udah tertutup susah sih. Orang setan yang membuat itu semua bagus gitu. Kemudian di ayat 45, maka orang-orang yang zalim itu dimusnahkan sampai ke akar-akarnya, dan segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Ayat 46 terakhir, qul ara'aitum in akhadallahu sam'akum wa absarakum wa khatama 'ala qulubikum man ilahun ghairullah. Terangkanlah kepadaku jika Allah mencabut pendengaran dan penglihatan. Ini hati-hatinya di sini Bu, maksud saya. Ini ayat yang harus diperhatikan banget. Itu kalau dia hatinya kotor, gelap, tertutup, berarti Allah mencabut pendengarannya. Nih, Allah tidak kehendaki dia dengan kebaikan. Dicabut Bu pendengaran hatinya, dicabut mata penglihatannya. Nah, kemudian perhatikanlah kata Allah, bagaimana kami menjelaskan berulang-ulang kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tapi mereka tetap berpaling. Nih Allah udah kasih contoh Bu, yang berbuat jahat seperti itu hatinya kotor, tertutup tuh banyak Bu, ratusan ribuan mungkin jutaan. Yang dicontohkan masuk penjara, yang jatuh, yang rusak namanya, itu hanya beberapa orang aja. Itu sebenarnya Allah ingin memberikan contoh buat kita. Atau di masyarakat, tidak dia masuk penjara, tidak. Mungkin di masyarakat jatuh gara-gara sikap dan perbuatannya. Tapi kata Allah, kebanyakan orang tidak banyak mengambil pelajaran.
tidak banyak mengambil pelajaran. Itu menandakan hati yang keras. Nah, sebelum bertaubat, kita kan berbicara tentang hati dulu ya Bu ya di sini. Kemudian di dalam Quran surat Az-Zukhruf itu Quran ke-43 ayat 36 sampai 37. Quran surat 43 yaitu Az-Zukhruf ya Bu. Saya suka dikasih tanda kayak gitu. Surat ayat ke-36 sampai ke 37. Az-Zukhruf ya Bu. Ini udah saya ulang juga, dulu pernah ada kaitannya, biar ingat aja gitu. Tentang hati ini. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'su an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Dan barang siapa berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih, pengajaran Al-Quran maksudnya, kami biarkan setan menyesatkannya dan menjadi teman karibnya. Ibu pernah dengar qarin? Nah, qarin ini teman dekatnya dia. Artinya setan yang mewaswaskan kepada manusia. Dari mulai lahir. Dari mulai dalam kandungan Bu. Kalau ibunya makan yang haram, maka darah itu ngalir ke perut, masuk ke bayi. Kemudian dari situ masuk ke dalam aliran ari bayi. Disitulah setan masuk Bu, dari mulai ketika di rahim. Ari-ari itu kan tempat makanannya bayi. Kalau makanannya haram masuk, disitulah si setan masuk Bu. Nah, kemudian di sini dikatakan kalau orang berpaling dari apa yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran, maka setan akan menyesatkannya dan menjadi teman baiknya. Jadi temannya kemana-mana sama setan, sama korin. Gak betah dia di pengajian Bu. Lihatin aja. Masih ini pengajian susah banget, lama lagi. Karena apa? Sudah terbiasa. Iya itu sama itu. Bertobat Bu, beristighfar dan bertobat. Ini kan menjelaskan tentang hati yang keras. Kalau hati dibiarkan, dicuekin, nggak peduli dengan apa yang diajarkan oleh Allah. Saya dengan nggak ngaji juga, nggak ngerti sholat juga, nggak begitu khusyuk, saya merasa fine aja, baik aja. Itu berarti dia abai, dia sesat Bu. Itu berarti kan sholat diminta sama Allah supaya kenal dengan Allah. Ini yang penting sholat, tapi dia tidak memperbaiki pengetahuannya tentang sholat. Jangan-jangan ini menurut dia nggak dosa, padahal itu berarti dosa. Dia nggak kenal sama Allah. Kita nggak kenal sama Allah itu dosa Bu. Nah itu si korinnya ini yang ngasih tahu nih, udah biasa aja, santai aja, yang penting hidup berkecukupan, yang penting bisa makan, bisa tidur enak. Kebanyakan manusia begitu Bu. Lanjut. Dan sungguh mereka setan-setan itu benar-benar menghalang-halangi mereka dari jalan yang benar. Wa innahum la yasuddunahum anis sabil. Saya ingin menekankan anis sabilnya di sini Bu. Dan sungguh mereka setan-setan itu menghalangi mereka dari jalan-jalan yang benar. Wa yahsabunahum, dan mereka menyangka bahwa mereka mendapat petunjuk. Tuh, kalau ibu kita punya orang yang bisa memahami hati seseorang, akhlak sikap tidak sesuai dengan Al-Quran, kemudian dia bilang, kamu nggak boleh begitu, kan kita kadang suka gitu sama orang, tahu dia salah. Kadang banyak yang tidak menerima kan apa yang kita ungkapkan. Apaan sih kamu sok suci, sok benar, yang penting kan gini-gini, suka begitu nggak Bu? Tuh,
wa yahsabuna annahum muhtadun, karena mereka menyangka bahwa dirinya mendapat petunjuk dari Allah. Saya kadang suka melihat kasihan orang-orang yang aduh ini hatinya ya. Iya, tertutup dia. Nah, setan itu mencegah seseorang la yasuddunahum anisabil, dari jalan-jalan. Jalan ini jalan apa? Dari jalan Allah. Setiap manusia, Bu, punya jalan masing-masing untuk menuju Allah. Setiap manusia punya jalan masing-masing untuk menuju Allah. Ini, Bu, manusia 1 miliar. Berarti jalan menuju Allah pun 1 miliar begitu. Iya, jalan untuk mencapai ridho Allah itu banyak, Bu. Jadi kalau ada orang menyangka begini, kamu tuh harus rajin ini ya, nanti ini. Kalau enggak ini, aku nggak bisa kalau melakukan itu. Saya bisanya yang B contohnya. Lebih dominannya perbuatan amal solehnya bukan yang A. Yang B mah sedikit. Yang A mah sedikit, dia bisanya yang B. Berarti emang jalan dia untuk menuju Allah tidak sama setiap orang. Pasti berbeda, Bu. Kata Allah anis sabil. As-sabil di sini bentuknya jamak. Banyak. Jalan-jalan menuju Allah itu banyak, gitu. Nah, itu nanti akan dihalangi oleh syaitan supaya tidak menemukan jalan-jalan Allah tadi. Udah, kamu mah ikutnya ke sana. Komunitasnya sana. Di sana juga kan kamu menjalin silaturahmi, kata setan, Bu. Setan itu gimana caranya ngelincirin kita? Harusnya kita itu, kata Allah, punya komunitasnya nih di sini. Ini kamu orang-orang soleh di sini. Kita enggak, karena tertutup. Kata setan, udah di sana aja. Akhirnya kita ke sana diajak sama teman yang harusnya jalannya ke sini, dijagain. Kok boleh ikut ke sini? Akhirnya jalannya nyelempeng. Tuh, berarti dia tidak menemukan sabilnya dia. Sedangkan sabil ini yang kita minta di setiap sholat. Ihdinas syiratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Setiap manusia punya jalan untuk mendekati Allah, punya masing-masing. Kemudian di dalam Al-Quran dikatakan juga dalam Quran surat Al-Ankabut. Al-Ankabut itu surat ke-29 ayat 69. Al-Ankabut ya, Bu ya, 29 ayat 69. Ini ayatnya familiar, Bu, sering kita dengar. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan surat ke-29. Biasanya ada di atasnya tuh surat Bu. Ayatnya ayat 69. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Maksudnya antara sabil yang tadi yang ditutup-tutupi oleh setan dijaga, kita nggak boleh masuk jalan itu gitu, Bu. Dihalangi. Kata Allah, orang yang sungguh-sungguh ingin menuju jalanku, tuh jalanku, kata Allah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalau ada orang, Bu, bersungguh-sungguh ingin mendekati Allah, ingin tahu apa maksud dan tujuan Allah menciptakan, apa maksudnya Allah membuat saya kok bisa ini, bisa, pasti ada maksud dan tujuan Allah. Ketika kita berusaha pengen gitu tahu maksud dan tujuan Allah, untuk apa saya diciptakan, pasti ada sesuatu jalan nih buat diriku. Maka orang yang sungguh-sungguh tadi akan Allah tarik ke jalannya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Setiap manusia punya jalan. Contoh, jalan kebaikannya di mana, Ibu? Saya kok kayaknya A. Kalau saya mungkin jalannya dakwah untuk mengembangkan agama Allah. Bagaimana saya berjuang mati-matian habis-habisan, kan contohnya. Saya mohon di setiap waktu kepada Allah, ya Allah, mudahkan jalan dakwah saya. Kalau memang ini yang Kau ridhoi, apa aja jalan dakwah itu nanti Allah mudahkan.
Mau ngadain acara dimudahkan kan supaya dakwahnya mudah. Mau ini dimudahkan oleh Allah. Kenapa? Karena kita sudah memohon. Karena kita sudah berjuang keras. Kata Allah, siapa yang berjuang keras di jalannya akan Allah mudahkan. Mungkin ibu bukan di dakwah. Di mana ibu jalannya? Ya Allah, jalan saya kayaknya mudahnya di sini deh. Ilmunya di majlis taklim. Tapi jalan dakwah ibu mungkin bukan suruh ceramah. Apa nih? Gitu punya. Setiap orang punya sabil masing-masing. Dan bagi yang ingin mendapatkan sabilnya masing-masing tadi, kalau dia berusaha dengan sekuat tenaga memohon kepada Allah, mendekati Allah, mengerti ilmunya tentang Allah, mengerti ilmunya tentang diri, mengerti ilmunya tentang yang menghalangi datangnya sabil, kerasnya hati, ngerti gitu Bu. Kemudian diamalkan, nanti akan ketemu jalannya ibu itu. Akan ketemu setiap orang itu. Kata Allah nih janji, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Subulana itu jalan kami masing-masing. Akan ketemu ibu. Ya mungkin kalau ibu emang jadi ibu rumah tangganya yang hebat. Kalau ibu seorang pengusaha, pengusahanya yang benar-benar sesuai dengan kehendak Allah. Jadi semuanya punya jalan masing-masing. Nah, itu. Kemudian yang selanjutnya di dalam Quran surat ayat surat Al-Mu'min atau Ghafir ya Bu. Al-Mu'min ini nama Allah, Ghafir yang Maha Pengampun. Ghafir itu surat ke-40 ayat 7. Ini ada kaitannya dengan ini tadi. Ghafir, nah Ibu buka ya. Kalau Ibu punya stabilo boleh di stabilo. Ayat 7. Ghafir ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yahmilunal arsya wa man haulahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi. Malaikat-malaikat yang memikul arasy. Yahmilunal arsya itu malaikat yang memikul arasy, Bu. Jadi arasy Allah itu kan lebih besar daripada dunia ini. Penciptaan Allah yang kuantitas ya, kuantitas yang paling besar itu adalah arasy. Arasy itu mencerminkan kedudukan kekuasaan Allah. Itu kan dipegang oleh 8 malaikat. Dalam sebuah hadis dikatakan begitu. Waman haulahu, dan mereka malaikat itu bertasbih, yusabbihuna bihamdi rabbihim, bertasbih, bertahmid kepada Tuhannya. Mereka bertawaf, Bu. Kalau kita tawafnya di dunia adalah Ka'bah. Tapi kalau malaikat arasy. Jadi mereka bertasbih, bertahmid. Ini arasy ini wa yu'minuna bi wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Dan mereka beriman kepadanya serta memohonkan ampun. Malaikat itu tugasnya apa di sini? Ternyata mereka memohonkan ampun kepada Allah untuk manusia yang beriman. Rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmah wa ilma faghfir lil ladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim adzabal jahim. Jadi malaikat ini memohonkan ampun kepada orang-orang yang beriman, kemudian orang yang meminta ampun kepada Allah dan bertobat. Di sini ada kalimat wattaba'u sabilaka. Ada Bu kalimatnya? Wattaba'u sabilaka wa qihim adzabal jahim. Yang mengikuti jalan-jalan Allah. Jadi malaikat pemegang arasy, Bu, yang malaikat 8 pemegang arasy ini memohonkan ampun kepada Allah untuk orang-orang yang bertaubat. Pertama bertaubat dulu, Bu. Orang beriman, kemudian dia bertaubat. Kemudian karena dia bertaubat, Allah tunjukkan jalan-jalan Allah bagi masing-masing kita. Jadi pertama kita iman dulu, yakin kan? Kemudian kita bertaubat kepada Allah.
Kalau sudah bertaubat hatinya tidak tertutup lagi Bu, tidak terhijab kalau sudah bertaubat kepada Allah. Di sini Bu, jangan disamakan antara istighfar dengan taubat, beda Bu. Kalau istighfar astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim di mulut, kemudian dapat pahala. Tapi kalau istighfar lahir dari hati, ingin kembali kepada Allah. Kalaupun dia bersalah, dia ingin kembali memperbaiki kesalahannya. Kalau dia tidak salah, kemudian dia bertobat. Taubat dari apa? Taubat dari mungkin kurang mensyukuri nikmat Allah. Tobat dari apa lagi? Tobat dari ketika kita melakukan A, sebetulnya kita sudah meninggalkan yang B. Betul nggak Bu? Ketika kita melakukan A nih, ibu dapur, bisa nggak sambil ngelonin anak, sambil masak, sambil nyiapin baju suami, sambil mandi? Nggak bisa kan? Pasti satu-satu yang dikerjain. Nah, apa yang kita kerjakan itu belum tentu hak menurut Allah. Harusnya kamu ini dulu, ke dapur dulu. Atau harusnya ke dapur dulu, ke sini dulu. Betul nggak Bu? Nah, ketika kita bertobat itu begitu maksudnya. Ingin kembali menuju sesuai dengan jalan-jalan Allah yang sesungguhnya. Jadi bertobat itu bukan hanya ketika kita memiliki dosa kelihatan dosanya. Yang tidak kelihatan mungkin kata Allah tidak hak yang kamu lakukan. Tapi kamu lakukan. Itu banyak Bu. Makanya kata Nabi, la astaghfirullah fi yaumin wa lailatin sab'ina marrah. Aku beristighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Nabi nggak dosa, mohon ampun dari apa? Kata Nabi, mungkin aku melakukan ini, padahal harusnya ini. Atau udah benar, kan Nabi benar ya atas petunjuk Allah terus. Kata Nabi, mungkin aku kurang bersyukur kepada Allah. Kalau kita mungkin belum level itu, level dosa kita mah harusnya makin banyak Ibu. Nah, maksudnya saya ingin memahamkan kepada Ibu bahwa ketika kita bertobat, kalau bertobat, kemudian baru Allah ngasih petunjuk. Wattaba'u sabilaka. Kalau sudah bertobat, kemudian mereka mengikuti jalan-jalan Allah, menegakkan amar-amar Allah. Setiap manusia punya amar. Kita kembali ke review yang lalu ya. Setiap manusia punya amar, punya tugas masing-masing. Maksud amar itu apa Bu? Tugas masing-masing. Selama manusia melaksanakan tugas masing-masing, tugas itu bisa kita tahu, bisa kita jalani dengan mudah kalau kita bertaubat kepada Allah. Karena yang menghalangi itu hati yang kotor. Sengaja oleh setan dijaga supaya nggak ketemu jalan kita itu, amar kita. Ya, nah itu selama kita bertaubat dan melaksanakan amar-amar kita, itu malaikat akan tetap memegang arasnya. Kalau sudah tidak ada lagi manusia yang bertobat Bu, tidak menegakkan amar Allah, maka malaikat akan melepaskan pegangan arasnya, akan jatuh aras itu. Sedangkan bumi ini tidak kelihatan di arasku saking kecilnya, apalagi manusia. Itu gimana Bu? Untuk apa itu malaikat memegang arasnya Allah Bu? Buat kita, Masya Allah Bu, malaikat itu masih memegang aras karena masih ada yang bertobat, karena masih ada yang menegakkan amar-amar Allah, maka dia nggak mau lepas. Tapi kata malaikat, kalau manusia tidak memegang amar-amar Allah, tidak menuju jalan-jalan Allah, tidak bertobat, lepas itu pegangan arasnya, jatuh, kiamat lah. Yang paling besar kan arasy Allah. Dipertahankan buat kita ya Allah, mulianya manusia. Jadi kalau ada manusia yang zalim benar ya, itu meruntuhkan arasy Allah, bakal menimpa kita berkeping-keping. Kemudian, nah itu kembali kepada hati yang keras.
hati yang keras ini bisa luluh, Bu. Dengan apa? Kita lihat di Quran surat Al-Baqarah ayat 74. Kita berkaitan dengan hati, kita cari ayat-ayatnya. Ini ada di konkordasi ayat-ayat Al-Quran. Ibu kalau mau beli, saya nyari di Batubara, pesen sampai sekarang belum ada. Sedih banget. Al-Baqarah ayat 72. Jadi kalau ingin 74. Ibu kalau ingin mengetahui hubungan ayat tentang hati yang keras, contohnya itu ada di buku ya, namanya konkordasi Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran. Hubungan antara materi yang berkaitan dengan ini dicari, oh ini ayatnya, ini ayatnya, ini ayatnya gitu. Itu di konkordasi. Ini ayat yang berkaitan dengan hati yang keras akan ketemu. 74. Konkordasi, Bu. Iya. Iya, ulumuddinnya sudah dimiliki, Bu. Minimal yang ke-1 sama yang ke-4 yang sedang kita bahas. 74. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa qasat qulubukum min ba'di dzalik fahiya kal hijarah aw asyaddu qaswa. Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras sehingga hatimu seperti batu. Ibu di sini ayat-ayat yang berkaitan dengan Pemisalan hati yang keras itu diibaratkan seperti batu. Karena batu keras kan ya, Bu ya. Nah, wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Padahal dari batu-batu itu pasti ada sungai-sungai. Tuh, minhul anhar, sungai maksudnya ya, Bu ya. Wa inna minha lama yasaqqaku fayakhruju minhul ma. Dan ada pula yang mengalir, ada pula yang terbelah, lalu keluarlah air dari batu tersebut. Ini pemisalan, Bu, nanti saya jelaskan, diperhatikan saja. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Dan ada pula yang meluncur jatuh. Jadi air jatuh dari batu tersebut, jatuh, Bu, keluar dari batu. Kenapa? Min khasyatillah, karena takut kepada Allah. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Di sini, Bu, dikatakan bahwa ada hati yang keras. Hati yang keras itu diibaratkan batu. Hati yang keras diibaratkan batu. Summa qasat qulubukum min ba'di dzalik. Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras sehingga hatimu seperti batu. Jadi kalau udah keras, batu kan keras ya, Bu ya. Dengan apa lagi Allah mau ngasih analogi? Yang paling mudah yang melihat batu. Makanya hatimu tuh kayak batu ya gitu kan kalau lagi marah. Ada yang bilang keras kepala. Nah, ya berkepala batu katanya kan, batu. Tapi bahkan lebih keras daripada batu. Ada yang lebih keras daripada batu. Kenapa? Kata Allah, ada orang yang hatinya keras itu seperti batu, tapi bisa lebih keras daripada batu. Kenapa? Karena kalau batu bisa mengeluarkan mata air, bisa jatuh dari batu itu air meluncur karena takut kepada. Ini analogi hati yang keras itu, Ibu, bisa menjadi lumer, mengeluarkan air. Air itu pengetahuan, air itu kebaikan kalau dia mau bertaubat. Begitu maksudnya di ayat ini. Batu itu bisa mengeluarkan air, Bu, bisa meluncur juga. Yang lebih keras lagi kalau dia jatuh meluncur, itu karena takutnya kepada Allah. Jadi hati itu berbeda-beda, terbagi-bagi, Bu, hati yang keras itu. Kalau dia sudah bertobat, maka dari batu itu akan mengalirkan air. Dari air itu, dari aliran air itu akan menjadi sebuah kumpulan mata air, sumber sungai.
Jadi ada sumber air, ada yang sudah terkumpul dan diambil manfaatnya oleh orang banyak. Itu dari mana? Kata Allah, ada orang yang hati itu diibaratkan batu tadi, kemudian dia bertobat kepada Allah. Kalau sudah bertobat, maka akan Allah kasih pengetahuan, hikmah tubuh. Manusia itu hatinya dianalogikan seperti batu. Ada yang lebih keras dari batu, kenapa? Nggak bisa dinasehati. Berarti orang yang lebih keras dari batu nggak bisa dinasehati, Bu. Tapi kalau orang masih seperti batu, masih bisa. Kenapa? Kata Allah, batu itu bisa mengalirkan. Artinya kalau orang hatinya keras kemudian dia bertaubat kepada Allah, batu itu akan hancur dan dia mengeluarkan ilmu hikmah di dalamnya, bisa memberikan manfaat. Tuh, orang yang banyak bertaubat kepada Allah, Bu, yakin hidupnya banyak memberikan manfaat untuk orang lain. Air mengalir kan, Bu, kemudian menjadi sungai. Kalau udah sungai, Bu, mau kotoran datang, mau air comberan datang, orang buang air di situ semua, airnya tetap masih bisa dipakai apa? Nyuci. Ini analogi aja ya, Bu, ya. Artinya kalau orang sudah bertaubat, kemudian Allah ajarkan hikmah dalam kehidupannya, maka orang itu dalam menghadapi setiap persoalan hidupnya, mau berat, mau ringan, mau biasa-biasa aja, itu tuh tidak berpengaruh terhadap dirinya. Ibarat coba Ibu, kalau selokan kecil, udah gitu, karena dia airnya sedikit, artinya apa? Pengetahuan hikmah yang mengalir kepada dirinya tidak banyak. Itu biasanya masalah kecil aja jadi besar, masalah besar lebih, sehingga si comberan ini, air selokan ini, bukannya bisa memberikan manfaat, malah mencemari lingkungan. Itulah orang yang tidak rajin bertaubat kepada Allah, biasanya baperan. Iya, sedikit kesenggol marah, berantem. Tidak pokoknya kayak di TV ya. Apa tuh, syukuran tetangganya karena buang. Itu berarti apa? Hatinya keras, Bu. Saya sih memarahi seperti itu. Sampai tetangga syukuran, berarti apa yang dia bisa berikan manfaat buat orang lain, malah bikin masalah. Ada yang lebih besar lagi. Kalau pertaubatannya dia itu di hadapan Allah sempurna, dia akan membuat satu lautan. Kalau tadi kan sungai, sekarang lautan. Kalau lautan itu sumber kehidupan. Nah, itu dari taubat, Bu. Nah, di sini ayat, Masya Allah ya. Apa namanya, Al-Baqarah ini, saya dulu nggak paham ini, Bu. Saya ngaji tafsir Jalalain, ngaji tafsir Ibnu Katsir, ngaji, tapi pemahamannya tidak seluas sekarang. Masya Allah. Jadi semakin kita banyak bertaubat kepada Allah, semakin Allah akan karuniakan pengetahuan hikmah, kebaikan. Jadi orangnya dimanapun banyak memberikan manfaat untuk orang lain. Nah, ada batu yang hanya mengeluarkan air, ada batu yang mengalirkan air. Ini 3 macam ya, Bu, ya, di sini. Di Al-Baqarah ayat 74 ini ada batu yang meluncur airnya. Biasanya meluncur kan deras, Bu. Meluncur gitu. Kenapa? Karena saking takutnya kepada Allah. Nih, tentang tipikal jiwa hati manusia yang keras. Nah, kita lihat di Al-Quran surat Al-Hasr, Bu, ayat 59, tentang hati yang takut kepada Allah. Ini analogi juga, pemisalan. Al-Hasr itu surat ke-59. Ibu nanti akan terbiasa buka-buka Quran, nanti gampang, awal-awal susah. Iya, 59. Saya juga sama begitu, susah. 59 ayat 21. 59
ayat 21. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Jadi sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung. Ibu pernah dengar Quran diturunkan sebuah gunung, maka gunung itu akan hancur. Artinya apa ini? Min khasyatillah. Karena takut kepada Allah. Tubuh, kalau orang takut kepada Allah, itu gunung aja hancur. Kalau manusia takut kepada Allah, kemudian dia bertobat, hati yang keras pun bakal luluh, bakal hancur. Kata Allah di sini kan maksudnya apa ini? Watil kal amsalu nadribuha linnas la'allahum yatafakkarun. Aku kasih contoh, ini tuh misal kata Allah, pemisalan supaya manusia berpikir. Coba kalian berpikir deh katanya. Jadi kalau kalian sering bertaubat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, ingin dekat dengan Allah, memohon pertolongannya supaya dekat dengan Allah, pasti aku akan kasih pengetahuan hikmah di dalamnya. Hati yang kotor pun akan luluh. Jadi dengan cara bertaubat, Bu. Ini si gunung aja hancur karena Al-Quran datang kepadanya. Pengetahuan tentang Allah, pengetahuan tentang taubat. Dia nggak kuat, Bu. Kalau manusia, hanya manusia yang mampu menampungnya, Bu. Jadi kalau kita nih udah berbuat dosa, Bu, jahat, udah maksiat, jauh dari Allah, kemudian bertobat, itu insya Allah Al-Quran itu tertampung, Bu, di sini. Maka kita akan memberikan manfaat yang banyak untuk orang lain. Kan hanya manusia yang mampu menerima Al-Quran. Udah dititipkan ke gunung nggak sanggup, dititipkan ke makhluk lain nggak sanggup. Hanya manusia yang sanggup. Kenapa? Karena ternyata hati manusia itu bisa lebih luas dari samudra, lebih luas dari aras. Seluruh dunia, kan aras itu termasuk dunia ya, 7 lapis langit dan bumi, itu gak ada yang mampu menampung petalanya Allah. Tapi hanya hati manusia. Maka manusia, Bu, ketika bertaubat kepada Allah, dia mampu menampung Al-Quran ini. Jadi kalau kita nggak ngerti Al-Quran, nggak paham Al-Quran, Al-Quran ini nggak jadi petunjuk, jangan-jangan kita itu nggak bertobat kepada Allah. Itu aja udah. Kalau orang bertobat, dikasih oleh Allah pengetahuannya, Bu. Pernah mendengar ayat tajri min tahtihal anhar khalidina fiha? Mengalir, kan di surga itu mengalir mata air. Tajri min tahtihal anhar. Hanya orang-orang yang hatinya indah. Ibu perhatiin. Saya mendengar ini, Masya Allah. Ini apa ya namanya? Pengetahuan yang buat jiwa saya juga. Hanya orang-orang yang hatinya indah, hatinya bagus, hatinya jauh dari iri, dengki, sum'ah, takabur, hasad. Ini yang akan mengalirkan sungai-sungai kehidupan. Betul nggak, Bu? Kalau ada orang sabar, orangnya tidak irian, tidak dengkian, tidak hasud, tidak suka gibah, itu mengalirkan kebaikan buat orang-orang di sekelilingnya. Enak itu. Begitulah tipikal surga. Tajri min tahtihal anhar. Mengalir. Jadi dari hati yang memiliki keindahan kolbu, jauh dari penyakit hati, jauh dari dengki, jauh dari iri, jauh dari sum'ah, takabur dan sebagainya, itu akan mengalirkan air kehidupan buat orang-orang di sekelilingnya. Surga kan begitu. Itu kan analogi yang Allah hadirkan buat kita. Nah, jadi kemudian itu sudah ya, Bu ya. Al-Hasr itu kalau diturunkan Al-Quran kepada gunung, gunungnya akan hancur karena takut kepada Allah.
hati itu akan hancur kekerasannya kalau dia takut kepada Allah. Jadi mengobati hati yang keras, coba ibu harus mengenal Allah. Gimana mau kenal Allah, mau takut sama Allah kalau dia nggak kenal? Kita bu, ada kita dengar si Anu gini. Kalau kita nggak kenal, kita nggak takut bu. Tapi kalau udah tahu dia seperti apa, orangnya apa, kemampuannya apa, memiliki apa, kita jadi takut kan sama orang itu. Tapi kalau nggak kenal, nggak takut. Kenapa kita takut sama si A gitu? Oh karena dia punya ini. Nah untuk takut kepada Allah, kita harus kenal sama Allah. Cara untuk bertaubat itu harus mengerti ilmunya dulu. Maka kan kata Rasulullah begini, fa'lam annahu la ilaha, maka ketahuilah untuk kamu mengenal Allah, fa'lam annahu la ilaha illallah, untuk mengenal Allah, untuk mengetahui ilmu Allah, untuk dekat kepada Allah, untuk tahu siapa yang menciptakan, siapa yang semuanya ini, fa'lam, milikilah ilmunya dulu, baru kamu akan kenal dengan Allah, bahwa la ilaha illallah. Kalau dalam Al-Hikam dikatakan begini bu, ketika kita mengatakan la ilaha illallah, itu pemikiran kita harus punya daya tangkapnya, bukan tidak ada Tuhan selain Allah. Cuma bilang tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau itu sempit bu pemahamannya. Artinya kita harus berimajinasi luas pemahaman kita. Kenapa? Dari fa'lam tadi, dari pengetahuan tadi. Tidak ada yang memberi rizki kepadaku kecuali, tidak ada yang memberi aku nafas kecuali, tidak ada yang menguasai diriku, memiliki kekuatan kecuali, semuanya tarik apa yang ada di depan kita kecuali Allah. Begitu maksudnya. Diluas lagi sesuai dengan pemahaman apa yang ada di dalam mindset kita. Jadi bukan la ilaha illallah, tidak Tuhan selain Allah. Pemahamannya nggak ada Tuhan selain Allah, nggak ada Tuhan. Cuma gitu doang, jangan begitu katanya. Dalam Al-Hikam itu dikatakan harus luas pemahaman kita. Maka ini berkaitan dengan fa'lam, ketahuilah, harus dengan ilmu. Jadi semakin orang banyak bertaubat kepada Allah, maka dia akan memahami fa'lam annahu la ilaha illallah tadi dengan luas. Karena dikasih pengetahuan hikmahnya oleh Allah. Kemudian di dalam Quran surat ya Bu ya, ayat 28. Fatir itu surat ke-35. Fatir itu surat ke-35 ayat 28. Semoga Ibu menikmatinya. Kalau kita menikmati dengan hidangan Allah, petunjuk Allah, bersyukurlah Bu. Alhamdulillah ya Allah. Kalau masih berat, perjuangkan. Ayat 28. Quran surat ke-35 ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi wad dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuh kadzalik. Dan demikian pula di antara manusia, makhluk yang bergerak, yang bernyawa, dan hewan-hewan ternak, ada yang bermacam-macam warnanya. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Dan sesungguhnya orang yang takut kepada Allah adalah dari kalangan para ulama, orang-orang yang berilmu. Maksudnya di sini ilmu apa? Kita harus ngerti Bu. Bukan sekedar ilmu S1, S2, S3, bukan. Ini ilmunya, ilmu yang datang dari Allah. Di antara manusia, makhluk yang bergerak, wadawab, dawab itu apa Bu? Ternakan. Kenapa kita dibilang ini bukan ternak ayam, kambing? Bukan Bu. Itu secara lahiriah aja. Kita kan belajarnya di dalam ya Bu ya. Karena manusia
Ada sifat hayawan. Hayawan ya Bu ya. Wal an'am, bergerak, maksudnya dawab itu bergerak. Kemudian wal an'am, dan hewan-hewan ternak. Karena di dalam diri manusia ada hewan Bu, ada hewan ternak. Mungkin tipikalnya ada seperti harimau, suka gasak sana gasak sini. Ada yang sifatnya kayak kucing, suka nyuri, cakar sana cakar sini. Ada yang seperti babi. Kenapa? Pengennya makan, yang penting dirinya kenyang, bodoh amat yang lain. Ada seperti monyet, serakah, sini pegang, sini pegang, di sini megang, kalau bisa ini rakus. Wal an'am. Jadi di sini mengindikasikan bahwa manusia itu bermacam-macam pengetahuannya. Mukhtalifun alwanu, bermacam-macam warnanya, bermacam-macam pengetahuannya, bermacam-macam sifat dan tingkah lakunya. Tunggu, kalau kita kembali ke Al-Quran ketemu semua tentang kehidupan ini. Jadi manusia itu bermacam-macam pengetahuannya. Manusia juga bermacam-macam sikap dan tingkah lakunya. Ditunjukkan dengan sifat hayawani. Tuh, lihat tuh, monyet kayak apa, singa kayak apa, itu kayak apa, kamu yang kayak apa. Kalau masih ada seperti sifat-sifat kebinatangan tadi, buru-buru bertaubat kepada Allah. Iya, saya nih kayaknya seperti monyet nih. Udah dapat ini, pengen dapat itu, pengen dapat apa lagi. Ya Allah, padahal si Anu juga butuh, si Anu dia biarin aja buat dia. Saya mah segini aja. Nah, ini contoh ya. Lihat sikap kita. Kata Allah, mukhtalifun alwanu, berbeda-beda warnanya. Ini menurut tafsir tafsir Sufi mengatakan kamu tuh bermacam-macam sifat dari hayawannya. Ini harus ditaubati, harus dibunuh karakter-karakter hayawania ini, sahwatnya, hawa nafsunya, kan itu berkaitan dengan kesana. Nah, kemudian yang saya mau ambil sebetulnya di ujungnya ini Bu, innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Orang-orang yang takut kepada Allah adalah dari kalangan ulama, orang yang faham ilmu. Kenapa dia paham ilmu? Kembali ke Quran surat Al-Baqarah dulu ya Bu ya, 282. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Kalau orang bertakwa, maka Allah akan ajarkan ilmunya kepada dia. Kenapa di sini dikatakan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama? Orang yang takut itu adalah dari kalangan orang-orang ulama. Orang takut sama dengan orang takwa. Jadi kalau ingin dikasih pengetahuan hikmah oleh Allah, jadilah takwa. Karena takwa itu sifat orang-orang yang takut kepada Allah. Innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Nyambung gak Bu? Aduh pusing Ibu Pila. Nyambung. Tapi nyambung sedikit-sedikit gak apa-apa Bu, tapi harus nyambung. Jadi antara orang yang takut dengan Allah, antara orang takwa. Kemudian kalau sudah takwa sama Allah, maka Allah akan ajar. Tuh di sini orang yang takwa, orang yang takut kepada Allah itu orang yang berilmu. Artinya orang yang sudah mendapatkan ilmu hikmah dari Allah. Ibu tenang, mungkin ibu nggak S1, S2, S3, nggak apa-apa. Tapi yang penting dapat ilmu ini. Gimana caranya? Takwa sama Allah. Takwa sama Allah, takut sama Allah. Kalau takut sama Allah, Allah akan perbaiki sikap dan tingkah laku kita. Kalau kita takwa, kalau takut sama Allah, Allah akan perbaiki sikap dan tingkah laku kita. Allah akan perbaiki ibadah kita. Allah akan perbaiki rumah tangga kita. Allah akan perbaiki ekonomi kita. Allah akan cukupkan. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu Ibu harus hafal Bu. Quran surat At-Tolak ayat 2 dan 3. Nah, harus hafal ya. Itu buat rumus hidup kita.
takwa atau takut kepada Allah. Karena sudah jam segini, nanti akan kita lanjut besok ya Bu ya. Kajiannya masih ini, belum ke taubat, belum. Nanti kalau ditambah banyak lagi, nah takutnya pusing, tambah pusing. Tapi saya ingin mengindikasikan gini Bu di sini ya. Orang yang takut kepada Allah dari kalangan ulama. Kadang Al-Quran suka nyebutinnya, oh kalau udah jadi ulama baru takut. Salah, kebalik. Innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Orang yang takut kepada Allah dari kalangan para ulama. Artinya apa? Orang takwa itu nanti akan diajarkan. Ibu yang tadi saya kasih tahu akan diperbaiki sikap dan tingkah laku kita oleh Allah kalau kita takut sama Allah, takwa sama Allah. Akan diperbaiki lagi apanya? Ibadah kita. Akan diperbaiki kehidupan kita dan kita akan diampuni oleh. Dan Bu, kalau orang takwa itu innama yataqabbalullah minal muttaqin. Orang yang takwa itu Bu, walaupun ibadahnya enggak banyak, itu ibadahnya berkualitas. Orang takwa itu Bu, ibadahnya berkualitas Bu. Contoh, senyum dia sama temennya. Orang takwa senyumnya dari hati dengan penuh kasih sayang dan persaudaraan. Bukan hanya senyum kamu plase. Tuh bernilai di mata Allah. Itu orang takwa Bu. Sholatnya orang takwa khusyuk Bu. Takut dia kan kepada Allah. Sholatnya orang takwa itu bernilai di hadapan Allah. Tapi kalau sholatnya orang gak bertakwa walaupun banyak, sholat sunnahnya banyak, baca Qurannya banyak, sholatnya duha, tahajud, tapi dia gak bertakwa kepada Allah, itu di mata Allah nonsen. Bisa begitu sesuai dengan kadar ketakwaannya. Tapi kalau orang sudah takwa Bu, berkualitas apa yang dia lakukan? Berkualitas. Tuh. Itu ada dalam Al-Hikam itu 12 anugerah yang Allah akan berikan kepada orang-orang yang bertakwa. Indah banget Bu. Makanya kalau saya sudah selesai di Maqasid Al-Asmaul Husna 99, nanti kita akan mengkaji Al-Hikam. Kitab karya Ibnu At-Tailah As-Sakandari. Itu indah banget Bu. Pokoknya hidup kita makin berkualitas, indah, menyenangkan gitu. Tapi berat Bu jalannya. Nah itu besok kajiannya ya. Jalannya agak berat. Nama kitabnya itu kitab tasawuf Bu. Tazkiyatun Nafs, untuk kebersihan qalbu kita. Ingin diterima amal ibadah kita. Banyak Bu, Al-Hikamnya di Batubara ada. Ya, nanti kita akan kaji setelah selesai Maqasid Al-Asmaul Husna. Tauhid dulu kita kuatkan ya, baru itu. Jadi kita sempurna lah insya Allah itu ya. Bernilai. Oh iya, semua.